Setelah semua praktisi aliansi empat sekte mematuhi sinyal perintah dari Zhou Yu, dengan masing-masing dari mereka menyerbu secara brutal para praktisi negara Suyu. Para praktisi negara Suyu pun yang melihatnya juga melakukan hal yang sama, dengan masing-masing dari mereka juga menyerbu para praktisi aliansi empat sekte, sehingga hal ini pun lantas membuat perbuakuan taman yang sangat luar binasa edan pun segera terjadi saat kedua belah pihak saling berjual beli serangan brutal yang mengakibatkan banyak para praktisi pun terluka parah sampai bahkan secara menyuramkan bertumbangan. Dengan pertempuran itu pun kali ini terbagi menjadi dua medan perang berbeda, yang salah satu di antara mereka yang memiliki ranah kultivasi di bawah tahap formasi jiwa melakukan perbuakuan taman di tanah, sementara para praktisi yang memiliki ranah kultivasi formasi jiwa asli saling berjual beli serangan melakukan pertempuran edan di langit. Melihat ini, si wanita es dari negara Suyu pun sedikit menunjukkan rasa ilpilnya, mengingat aliansi empat sekte masih menunjukkan sifat keras kepalanya dalam melakukan perlawanan menghadapi para anggota praktisi negara Suyunya. Sebelum kemudian ia pun segera membentuk segel di tangannya, dengan ketika segel itu berhasil terbentuk, itu pun memunculkan sekumpulan cahaya putih yang langsung menyelimutinya. Namun tepat baru saja ia melakukan hal ini, tanpa diduga 9 titik cahaya pun tiba-tiba muncul di sekitarnya untuk langsung mengitarinya, yang ternyata itu secara mengejutkan merupakan kesembilan sosok praktisi formasi jiwa sekte awan langit dari aliansi empat sekte, dengan salah satu di antaranya merupakan pria tua pemilik kemampuan domain pengendali waktu yang sebelumnya pernah diseparing Wang Lin dalam mengetes kemampuan domainnya untuk menembus ranah kultivasi formasi jiwa, menyebabkan si wanita es itu pun yang melihat kemunculan kesembilannya spontan menunjukkan keganasan di raut wajahnya, bersiap untuk membantai mereka. Dengan segera ia pun memunculkan sebuah kipas bulu besar di tangannya yang tanpa basa-basi secara barbar langsung dikipaskannya ke arah kesembilan praktisi sekte awan langit itu. Sehingga hal itu pun membuat kesembilan praktisi sekte awan langit itu yang tak bisa menghindar terkena serangan kipas ini, tubuh mereka pun terpental mundur cukup jauh di balik kepucatan yang segera muncul di masing-masing raut wajahnya. Tetapi demikian, pasca menderita kesuraman terkena serangan kipas dari si wanita es itu, kesembilannya pun tak menunjukkan tanda-tanda sore sedikit pun dan berniat melakukan serangan combo balasan. Saat segera melontarkan raungan kerasnya dan memunculkan kemampuan domain edan yang masing-masing dimiliki, kesembilannya pun tanpa basa-basi langsung melesatkan kemampuan combo wombo combro domainnya itu ke arah si wanita es, menyebabkan si wanita es itu pun yang melihatnya spontan mengalami perubahan ekspresi di raut wajahnya dan secara panik melambaikan kipas besarnya mencoba untuk menahan serangan combo wombo domain itu. Tetapi demikian, tindakan itu tampaknya sudah terlambat dan terkesan sia-sia, sebab serangan combo domain ini merupakan sesuatu serangan mematikan yang sedari awal memang sudah disiapkan khusus oleh aliansi empat sekte untuk memokatkan jenius wanita dari negara Suyu itu. Dikarenakan mereka tahu selama si wanita es itu mau ke dalam pertempuran, itu kemungkinan besar akan menjadi titik balik kemenangan aliansi empat sekte mereka. Terlebih lagi jika ia kali ini mokat, dapat dipastikan negara Suyu akan kehilangan dukungan besar planet Sujaku dalam mendakingi mereka selama pertempuran ini. Maka dari itu, di bawah serangan combo domain 9 praktisi sekte awan langit, si wanita es itu pun yang tak memiliki kemampuan lagi untuk melawan atau bahkan mencoba menahannya, tubuhnya pun secara menyuramkan pada akhirnya mokat di balik kipas besarnya yang terlepas dari tangannya. Sebelum itu pun segera diambil salah satu dari kesembilan praktisi sekte awan langit, dengan pada akhirnya kesembilannya pun tiba-tiba menghilang dari TKP pertempuran melawan si wanita es itu sebelumnya. Di bawah energi spiritual di dalam tubuh mereka yang mengalami penurunan pesat dan kemungkinan besar membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali. Namun pasca menghilangnya kesembilan praktisi formasi jiwa sekte awan putih itu, para praktisi negara Suyu pun yang melihat kematian menyuramkan si wanita es itu tak menunjukkan kepanikannya atau bahkan tanda-tanda suren sedikit pun dalam pertempuran, melainkan hal itu pun menyebabkan gejolak pertempuran semakin brutal ditunjukkan mereka tanpa menghiraukan sedikit pun atas kematian si wanita es itu yang notabene merupakan backingan kuat mereka selama pertempuran menghadapi aliansi empat sekte. Sehingga hal itu pun menyebabkan Wang Lin yang kali ini masih terus mengamati pertempuran itu di kejauhan sontak menunjukkan kejanggalannya, dengan tak menyangka para praktisi negara Suyu
Malah menunjukkan sifat santuinya atas kematian si wanita es itu. Saat ini pun membuatnya spontan dapat menebak kemungkinan besar si wanita es itu bukanlah jenius hebat dari negara Suyu seperti yang dipikirkan ke-9 praktisi sekte awan putih sebelumnya, melainkan itu hanyalah seorang praktisi wanita biasa dari negara Suyu yang berpura-pura menyamar menjadi jenius wanita itu guna memprank dan mengelabui para praktisi sekte awan putih agar melakukan all-in pada dirinya. Tetapi tepat ketika Wang Lin masih memikirkan hal ini, gelombang sinar cahaya pun secara tiba-tiba keluar dari tanah di wilayah aliansi 4 sekte. Diikuti dengan kemunculan seekor naga hitam besar saat di atas kepalanya ditunggangi oleh seorang praktisi pria tua cukup dikenal Wang Lin yang ternyata itu adalah Zhou Wutai. Dengan pasca kemunculannya, si naga hitam itu pun segera melontarkan raungan kerasnya yang segera menyebar ke seluruh penjuru aliansi 4 sekte, sehingga membuat para praktisi aliansi 4 sekte pun yang mendengarnya spontan menunjukkan gejolak pertempuran yang semakin membara di jiwa raganya, mengingat mereka tahu menurut rencana yang disusun aliansi 4 sekte sebelumnya, ketika raungan keras naga hitam besar ini terdengar, dapat dipastikan pertempuran terakhir sampai titik darah penghabisan telah dimulai. Setelah kemunculan Zhou Wutai bersama naga hitamnya, Wang Lin pun yang melihatnya di arah kejauhan sedikit menunjukkan rasa leganya. Ingat ia tahu kedatangan Zhou Wutai ini kemungkinan besar akan memberikan presentasi harapan kemenangan cukup tinggi aliansi 4 sekte terhadap negara Suyu. Tetapi di balik rasa lega yang ditunjukkannya ini, ia pun masih sedikit merasakan bahaya yang aneh selama pertempuran, dikarenakan ia tahu kemungkinan negara Suyu masih menyimpan kekuatan tersembunyi terkesan OP yang mereka miliki. Namun ketika Wang Lin masih memikirkan hal ini, matanya pun tiba-tiba memunculkan pancaran cahaya ketika indera ilahinya spontan mendeteksi sosok roh bumi yang sekujur tubuhnya melepaskan asap hitam terbang ke suatu arah nun jauh dari sekte roh hitam. Dengan di belakang sosok roh bumi itu, ada seorang pria muda memegang harta sihir berbentuk sikat secara santai mengejarnya di belakang. Saat setiap kali sikat di tangannya itu bergerak, sosok roh bumi pun akan bergetar hebat dan sejumlah asap hitam di sekitarnya akan meningkat, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya merasa ragu sejenak, tampak tak tahu mengenai apa yang saat ini harus dilakukannya, apakah harus mengejar sosok roh bumi itu ataukah terus mengamati pertempuran antara aliansi 4 sekte melawan negara Suyu. Sebelum kemudian setelah sejenak memikirkan hal ini, ia pun akhirnya membuat keputusan untuk mengejar sosok roh bumi itu. Dengan segera meninggalkan TKP Gunung Salju, ia pun melesat secepat kilat OTW menuju TKP sosok roh bumi itu. Saat setelah cukup lama Wang Lin melakukan penerbangan kilatnya ini, ia pun akhirnya tiba beberapa ribu kilometer dari TKP sosok roh bumi itu. Dengan ketika sampai di sana, ia pun segera menunjuk dahinya dan meludahkan segel hitam yang langsung melepaskan niat menghabisi brutal dan edan. Diselimuti banyak fragmen jiwa muncul di sekitarnya untuk langsung dilemparkannya ke udara sampai menghilang dari pandangannya. Serta pada saat yang sama, ia juga memunculkan banyak bendera pembatasan yang segera mengitari sekitarnya dan mencoba melakukan hal yang sama seperti fragmen jiwa sebelumnya untuk langsung dihilangkannya. Dengan itu pun ditujukannya sebagai persiapan menghadapi sosok roh bumi itu. Saat setelah Wang Lin melakukan tindakannya ini, sosok roh bumi itu pun akhirnya tiba di TKP-nya. Dengan ketika melihat batang hidung dari Wang Lin, ia pun hanya menganggapnya sebagai pemuda cupunan lemah, mengingat ia bukanlah seorang praktisi formasi jiwa yang kemungkinan sangat sulit untuk dilawannya, melainkan hanyalah seorang praktisi Nesensol tahap akhir yang kemungkinan sangat easy untuk dilawannya. Oleh sebab itu berniat beradu mekanik dengan Wang Lin, ia pun segera memunculkan gelombang kekuatan bumi di telapak tangannya yang tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke arah Wang Lin. Namun tepat baru saja serangan gelombang bumi itu akan mengenai Wang Lin, tanpa diduga MC brutal itu pun tiba-tiba berubah menjadi kabut darah yang langsung menghilang ke udara. Dan pada saat yang sama sejumlah besar kabut hitam pun bermunculan, membentuk kurungan lengan-lengan asap yang membatasi keluar dan mengitari sosok roh bumi itu. Diikuti juga dengan 8 cincin pembatasan hitam muncul, membentuk perangkap bendera pembatasan untuk menjebak sosok roh bumi. Sebelum kemudian setelah melakukan tindakannya itu, Wang Lin pun bergegas mundur dari TKP wilayah jebakan sosok roh bumi itu, sebab ia tak berniat sedikit pun beradu mekanik dengannya, dikarenakan ia tahu dengan tingkat kultivasi yang saat ini dimilikinya, ia pun tak bisa menahan sama sekali kemampuan dari sosok roh bumi itu, atau bahkan mencoba melakukan perbuah kuantaman melawannya secara solo. Jadi yang hanya perlu dilakukannya saat ini adalah menahannya, sembari menunggu pemuda dengan harta sihir sikat yang sebelumnya terus mengejarnya di belakang tiba, dan memanfaatkan kemampuannya untuk membiarkannya beradu mekanik melawan sosok roh bumi itu. Sehingga ketika keduanya mengalami kesuraman parah selama adu mekanik itu, maka di saat itulah ia akan mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Sontak saja melihat dirinya dijebak oleh Wang Lin, sosok roh bumi pun spontan menunjukkan amarah membara di raut wajahnya, mengingat ia tahu rencana licik yang disusun Wang Lin ini. Oleh sebab itu berniat keluar dari jebakan Wang Lin itu, ia pun sekuat tenaga mencoba untuk terus-menerus menubruki perangkap cincin dan bendera pembatasan yang saat ini mengitarinya. Dengan ketika tubrukan itu terjadi, itu pun memunculkan beberapa retakan di perangkap bendera pembatasan, sehingga membuat Wang Lin pun yang melihatnya sedikit menunjukkan kepanikan di raut wajahnya, mengingat ia tahu jika sosok roh bumi itu sekali lagi menubruk perangkap bendera pembatasannya, kemungkinan besar dapat dipastikan itu akan hancur lebur. Tetapi tepat baru saja kepanikan ini ditunjukkan Wang Lin, si pria muda pemilik harta sihir sikat pun akhirnya datang tepat ketika sosok roh bumi akan melakukan tubrukan di perangkap energi. Sebelum kemudian ia pun mengarahkan harta sihir sikatnya ke arah sosok roh bumi mencoba untuk menyerangnya. Dengan segera ia pun memunculkan banyak asap hitam dari tubuhnya, mengarahkan tatapannya ke arah perangkap bendera pembatasan, mencoba melakukan tubrukan lagi ke arah perangkap itu untuk menghancurkannya agar dirinya dapat terbebas dan melarikan diri seedan-edannya dari TKP-nya. Tetapi di sini Wang Lin pun yang melihatnya tak membiarkannya begitu saja. Dengan segera ia pun mengarahkan jarinya ke udara yang langsung memunculkan segel hitam jatuh dari langit, mencoba untuk meluncur ke arah sosok roh bumi itu. Saat ini pun membuat sosok roh bumi segera menunjukkan mode seriusnya dengan merubah tubuhnya menjadi lumpur hitam yang ditujukannya untuk mencoba menahan segel hitam dari Wang Lin. Namun demikian tindakan sosok roh bumi itu pun segera dikonter si pria muda pemilik harta sikat. Saat ia pun memunculkan kemampuan cahaya misterius di tangannya ke arah sosok roh bumi itu, ia membuat sejumlah besar lumpur hitam yang menyelimuti tubuhnya pun secara anehnya seketika menghilang. Dengan ketika lumpur hitam itu menghilang, tekanan segel hitam yang diluncurkan Wang Lin sebelumnya pun akhirnya secara brutal menabrak sosok roh bumi itu, sehingga menyebabkannya pun mengeluarkan teriakan suramnya kembali ke dalam bentuk manusia. Di balik kesuraman yang kali ini ditunjukkan di raut wajahnya, menyebabkan si pria muda pemilik sikat pun yang melihatnya tak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun menghentikan serangannya dan berniat meluncurkan serangan OP sikatnya lagi ke arah sosok roh bumi itu. Tetapi tepat ketika sosok roh bumi itu menunjukkan keputusasaan di raut wajahnya, ketika pria muda itu akan meluncurkan serangan sikat OP-nya lagi, Wang Lin pun secara mengejutkan tiba-tiba melesat ke arah TKP sosok roh bumi itu untuk tanpa basa-basi segera menyerapnya ke alisnya. Sebelum pada akhirnya ia pun memutuskan untuk melesat pergi meninggalkan si pria muda pemilik harta sihir sikat itu. Dengan setelah melakukan penerbangan dalam jarak ribuan kilometer, menyadari pria muda itu tak dapat mengejarnya lagi, ia pun akhirnya baru bisa menghela napas lega dan memutuskan untuk kembali ke TKP tempat persembunyiannya sebelumnya di dalam gunung salju yang ada di wilayah aliansi 4 sekte. Kembali ke TKP Gunung Salju, Wang Lin pun perlahan menunjuk alisnya, mencoba untuk mengunboxing sosok roh bumi yang didapatkannya sebelumnya. Tetapi tanpa diduga, tepat baru saja ketika Wang Lin hendak melakukan tindakannya itu, karena di TKP Gunung Salju yang dipijakinya ini pun secara mengejutkan tiba-tiba mengalami guncangan. Dahsyat.